Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang lagi nonton video aku? Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan rezekinya dilancarkan, amin. Nah, seperti biasanya pagi ini aku mengawali aktivitas aku dengan menyapu halaman rumah aku, karena memang di sini banyak daun-daunan ya. Nah, di samping rumahku itu kan ada daun daun kelor. Jadi daun kelor itu daunnya itu sering berguguran. Jadi sering banyak banget itu di halaman rumah. Makanya aku hampir tiap hari nyapu halaman ini. Apa kabar nih buat YouTuber pemula seperti aku yang baru ngonten? Apakah masih semangat bikin videonya? Alhamdulillah ya, bulan sekarang itu aku lagi semangat-semangatnya buat upload video. Tapi biasanya ini aku ngupload video itu dalam satu bulan itu satu. Tapi nah sekarang itu alhamdulillah dalam satu minggu ini aku bisa upload 3 video ya. Nah, buat YouTuber pemula kita harus tetap semangat bikin videonya. Semoga kita cepat dimonetisasi, walaupun mungkin masih jauh ya, jauh dari subscriber 1000 subscriber, terus jam tayangnya, tapi kita harus tetap semangat. Nah, ini aku bikin kopi ya tadi barusan buat suami aku, karena memang tiap pagi itu aku pasti bikin kopi buat suami aku. Nah, ini aku lagi beberes di meja. Nah, di meja itu biasanya memang berceceran gitu abu rokoknya suami aku, ayah aku. Nah, aku takutnya nanti itu dimainkan sama anak-anak, makanya aku cepat-cepat bersihin ini semua. Nah, ini masih pagi hari ya, suami aku belum berangkat kerja karena motornya masih ada. Oh ya, doain ya biar supaya aku sama adik aku bisa cepat merenovasi rumah orang tua kami ini, biar kita bisa memperbagus sedikit gitu rumah orang tua aku ini, dan semoga rezekinya kita itu dilancarkan gitu. Dan semoga juga aku bisa punya rumah sendiri. Buat teman-teman yang ada di rumah, apakah sama kayak aku gitu? Sekarang itu aku lagi mikirin tentang bagaimana cara menurunkan berat badan aku. Semenjak berat badan aku naik 7 kilo, itu baju-baju aku pada sempit semua, dan memang agak susah bergerak gitu ya. Biasanya berat badan aku itu 58 kg, tapi sekarang itu udah 65. Tapi semenjak aku diet, sekarang itu udah turun 2 kilo. Sekarang berat badan aku 63 ya. Nah, aku masih punya PR buat nurunin 5 kilo lagi biar baju-baju nggak sempit gitu. Sebenarnya masalah berat badan ini nggak ada tuntutan dari siapa-siapa, tapi semenjak berat badan aku naik, asam urat aku juga juga naik gitu. Jadi aku pernah meriksain ke klinik, karena memang persendian lutut, tangan, kadang jari-jari aku itu kebas ya. Ternyata memang aku itu asam urat. Nah, aku takutnya asam urat ini itu berkaitan dengan kenaikan berat badan aku, makanya aku diet. Nah, berarti di sini aku juga mau diet itu karena kesehatan aku ya, bukan semata-mata karena penampilan. Sebenarnya kalau untuk penampilan ya kita sudah bisa beralasan, kan aku udah ibu anak 2 ya, mungkin ada alasannya gitu, wajar gitu badan aku begini. Tapi ya ini karena kesehatan aku juga menurun karena berat badan aku naik, makanya aku memutuskan untuk diet. Dan juga biar bonusnya itu baju-baju yang sempit itu bisa muat lah, bisa sedikit longgar gitu. Nah, dengan kegiatan kita yang setiap hari, aku kira itu udah sama kayak olahraga, tapi ternyata enggak ya. Padahal kita tuh udah ngirit banget makannya, rasanya udah sedikit banget makannya, tapi ya tetap jadi jadi daging gitu, tetap timbangan itu naik. Makanya aku juga benar-benar agak pusing juga ya caranya buat nurunin berat badan. Tapi karena mungkin beberapa hari anak aku sakit sama suami aku sakit waktu itu, itulah yang bikin berat badan aku turun. Mungkin karena kelelahan juga ya, jagain anak-anak sama suami. Tapi ya aku berharapnya anak aku sehat selalu gitu. Nah, nanti masalah berat badan biarlah turun perlahan-lahan.
Sekarang aku lagi ajarin si abang sama si adek buat belajar angka. Nah ini aku belajar dulu dia secara berurutan tentang angka. Nanti kalau misalnya aku lihat dia udah bisa gitu, nanti bakal aku acak apakah dia benar-benar paham itu ini angka berapa gitu, atau cuman berdasarkan urutan aja. Jadi sini dedek juga belajar biar dia bisa lihat langsung abangnya. Jadi nanti sebelum masuk TK, aku berharapnya anak aku itu ya udah punya bekal gitu. Jadi nanti di pas TK itu tujuan aku itu biar anak-anak itu bisa bersosialisasi, bermain. Karena di rumah aku juga bisa ngajarin anak-anak aku. Dan rencananya buat mengaji juga aku maunya yang ngajarin anak-anak aku, biar aku juga dapat pahalanya gitu. Jadi si abang sama si dede itu mulai sekarang itu udah udah aku ajarin ngaji. Nah sebelum aku ajarin anak-anak aku ini pakai buku, sebelumnya aku juga beli kartu ya, kayak kartu gitu. Dia itu angka-angka, terus ada huruf-huruf juga. Nah di sanalah awalnya aku ngajarin anak aku, dan sampai mereka itu tahu A sampai Z, 1 sampai 10. Nah setelah mereka benar-benar udah tahu ya yang mana yang A, yang mana yang C, terus yang mana yang angka 3, baru deh aku beli buku. Jadi sekarang itu tugas aku sebenarnya yang ngajarin si anak aku yang paling besar itu buat nulis, karena memang dia masih kurang bagus gitu, masih kurang pandai gitu nulis gitu. Sebenarnya bukan kurang pandai, tapi memang ngajarin anak laki-laki ini agak susah, dia agak susah fokus gitu. Dia sering ke trigger sama adiknya lagi main, jadi dia kadang-kadang berhenti belajar karena adiknya lagi lagi bermain gitu, dia juga jadi ikut bermain. Jadi gitulah agak susah ya ngajarin anak kalau misalnya dia ada temannya gitu, temannya main ya dia ke trigger ikut main. Nah kalau si adik kadang mau diajarin, kadang enggak. Nah kadang lihat abangnya belajar dia juga mau belajar. Nah buat belajar ini sebenarnya aku nggak maksain anak-anak aku buat belajar, tapi ngebiasain dia biar dia itu mau belajar. Dan aku juga nggak maksa dia buat lama-lama belajar tuh nggak, tapi memang anaknya yang kadang minta belajar. Nah itu aku senang banget ngajarinnya, makanya aku sering beli buku buat Farah sama Fares, dan kadang-kadang juga adik aku juga beliin buat keponakannya. Nah jadi biar anak-anak tambah semangat lagi belajar, karena lihat banyak buku ya yang penuh dengan gambar-gambar itu kan menarik buat anak-anak, makanya dia mau belajar. Ya karena aku nggak bisa ya ngajar dan jadi guru, makanya aku jadi guru aja gitu buat anak-anak aku, biar ilmu yang aku dapatkan di masa di perguruan tinggi itu bisa berguna buat anak-anak aku. Nggak apa-apalah ya, orang-orang pada bilang percuma kuliah, yang penting ilmunya bisa aku turunkan kepada anak-anak aku dan bermanfaat gitu, jadi aku bisa ngajarin anak-anak aku. Nah, videoku sekarang ini sampai di sini aja. Semoga teman-teman semuanya suka sama video yang aku buat, dan semoga juga subscriber aku juga nambah gitu, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Biar aku lebih semangat lagi gitu buat belajar lagi bikin video yang bagus itu bagaimana. Jadi kalau video aku mungkin belum bagus, mohon maklumi ya, karena memang aku lagi proses belajar juga bikin video, dan isi kontenku ya tentang keseharian. Semoga kalian yang nonton video aku nggak bosan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.